Jadi performanya masih plus, tapi kemudian performanya dia menurun, itu momentum menurun. Jadi itu saya sebut namanya ya weakening lah. Ini. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika performanya dia itu di bawahnya IHSG dan kemudian momentumnya juga turun. Jadi benar-benar turun. Nah, itu yang disebut namanya laggard. Nah, yang masih ada harapan dan biasanya saya juga suka saham-saham yang seperti ini adalah performanya mungkin masih belum di atasnya IHSG, ya, tapi dia momentumnya sudah mulai gerak. Nah, ini yang indikator ini saya sebut itu namanya strength to composite. Itu kreasi saya, ya. Nah, yang banyak versinya, tapi perhitungannya nggak sesimpel yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, tapi yang dari perhitungan saya tersebut, ini jauh lebih, menurut saya akurasinya jauh lebih tinggi untuk meneliti hal tersebut. Karena apa? Ini nggak terlalu mudah buat orang tuh menggerakkan IHSG, satu saham aja sudah susah. Tapi kalau satu IHSG, kan perlu dana yang nggak mungkin lah orang yang punya dana untuk gerakan IHSG, iseng-iseng gerakan IHSG buat kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, namun kalau Anda misalnya, oh saya nggak punya chart, nggak punya chartnya tersebut, maka saran saya, ya mau nggak mau, paling nggak Anda ya harus memakai alternatif. Nah, itu ada alternatifnya yang seperti saya katakan tadi, di Tiamo itu juga ada. Ya, di Tiamo itu juga ada, yang namanya pixel tersebut itu juga bisa menunjukkan. Nah, tadi seperti janji saya, kalau misalnya ada yang tanya atau apapun yang nanti misalnya, ini akan saya berikan akses buat 3 orang, untuk mendapatkan akses 1 bulan Tiamo. Ya, senilai 750. Kawan Visto bisa ya drop di kolom komen, kita sudah mulai buka tanya jawab sambil masih ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Hendra. Nanti kalau ada pertanyaan kita jawab. Nah, sekalian mungkin informasi ya, tadi ketika memang sudah dapat akses dari Tiamo, jangan lupa tradingnya di Investasiku ya. Oh ya, pasti. Jadi syaratnya dua. Nah, syaratnya dua. Pertama, dia harus sudah punya akun di Investasiku. Yang kedua, kalau misalnya, dia belum punya, dia harus buka dulu, baru kita kasih aksesnya. Gitu. Pemenangnya ya. Harus adil dong. Jadi bisa di Instagram ada link, kawan Visto bisa klik ya. Nanti kalau yang sudah memang aktif bertanya itu nanti bisa langsung DM ke Trading Kilat ya. Pak Hendra. Kalau pertanyaan langsung ke sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau untuk let's say dia menang nih Pak, bisa hubungi kontak siapa Pak? Ke Ronald Mario atau kontak saya juga nggak apa-apa. Oke, ya bisa langsung di DM aja ya. Ya, kita buka sisi pertanyaan. Tadi menarik tuh Pak. Jadi kalau kita lihat secara chart ya memang banyak sebenarnya perkembangan ya, dan bias-bias yang memang saat ini itu nggak semua bisa kita gunakan plek-ketuplek ya dalam mungkin satu indikator ke semua saham. Karena bisa aja saham yang contohnya nih Pak, kita pakai MACD ya, misalkan itu works, misalkan itu works Pak ya, let's say di blue chip, let's say seperti itu, kita sudah backtest. Tapi kok di second liner kita pakai MACD babak belur. Nah, ini kan jadi memang harus ada perkembangan dan backtestnya. Nah, itu yang memang mahal nih Pak. Ya, dalam suatu indikator, dan memang time ketika kita melakukan backtest itu kan perlu effort juga. Jadi tidak sembarangan kawan Visto, let's say lihat RSI-nya masuk ke area overbought ya, jual, atau di area overshot beli ya, nggak sesimpel itu ya. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Begini, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal indikator modernnya, kita kan betulnya ada minimal itu 5 bagan besar. Yang pertama itu adalah yang bersifat trending. Nah, yang bersifat trending itu Anda bisa pakai misalnya moving average, kemudian pakai ARUM, ya. Kemudian yang dia bersifat ranging, ya, ranging itu Anda bisa pakai yang segala sesuatu yang bersifat oscillator. Ya, jadi contohnya misalnya yang paling sering saya pakai dulu itu adalah William R, kemudian entah pakai stokastik atau pakai RSI. Kemudian setelah itu Anda juga bisa lihat yang pakai volume. Volume itu misalnya pakai on balance volume atau money flow index
Ya, money flow index ini cukup bagus menggabungkan antara osilator sama MFI. Ya. Nah, tadi yang seperti katakan, itu banyak sekali yang kejadian bahwa ketika dia trending, maka segala sesuatu yang bersifat oscillator, yang ada harganya, yang harga batas bawahnya sama batas atasnya. Misalnya contohnya, kalau William persen R kan batas bawahnya adalah minus 100, batas high-nya itu adalah 0. Nah, sedangkan stokastik adalah 0 sampai misalnya sampai 100. Stokastik, RSI, itu memakai 0 sampai 100. Ya, ini ya. Nah, ketika dia uptrend, benar-benar trending, maka semua menunjukkan misalnya yang stokastik atau RSI itu menunjukkan ya berapa? Mungkin 90, 100 dan sebagainya. Katanya overbought, tapi kok bisa naik lagi? Ya karena situasinya lagi trending. Yeah. Nah, oleh karena itu, saran saya jangan pakai cuma sekedar satu. Nah, ini salah satu tantangan ya, saya nggak bisa ngomong kelemahannya. Jadi kita nggak bisa pakai yang indikator satu aja, misalnya pakai RSI dan sebagainya, atau pakai MACD. MACD itu mewakili dua kelemahan sebenarnya. Ya, MACD itu kan rumusnya adalah MA 12 dikurangi MA 26. Ya, kemudian itu adalah MACD-nya. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut di rata-rata dengan simple moving average 9 hari. Nah, ini dua-duanya terlambat. Okay. Ya, makanya seringkali MACD itu kalau dibuat saham-saham yang misalnya yang seperti kayak blue chip cenderung lebih bagus. Tapi saham-saham yang kayak yang pergerakannya sangat-sangat liar dan sebagainya di lapis 2, lapis 3 kebanyakan nggak bisa kepake, terlambat terus. Benar. Sinyalnya baik, sudah lewat gitu. Jadi memang ada biasnya nih. Kita harus tahu karakter saham dan karakter suatu indikator itu ya. Tadi ada momentum, ya, ada trend following ya. Jadi kawan Visto harus riset sendiri sebenarnya ya. Ada pertanyaan Pak. Ini tadi dari Hakli. Ini ada, waduh pertanyaannya lumayan nih Pak. ITMG Adaro, ABMM, UNTR, ASI, murah mana Pak? Wah ini diborong ya Pak. Waduh. Kalau murah mana dan sebagainya, ini terus terang saya nggak bisa ngomong murah atau mana. Karena pertama, kalau buat saya, secara kita murahnya pakai apa? Ya. Kalau misalnya contoh, misalnya murahnya itu kalau pakai pendekatan yang pakai fundamental, itu kan juga bidangnya beda, nggak bisa diomong. Ya kan? Bidangnya banyak yang beda tadi. Dari kalau misalnya ITMG sama Adro deh, misalnya sama-sama di bidang batu bara. Nah, itu juga kalau menurut saya, kalau secara bilang murah atau nggak murahnya, itu menurut saya kalau ini dibuat apa dulu? Nah, misalnya saya buka dulu ini kebetulan kalau saya. Nah, kalau Adro, misalnya ini sekarang Adro lumayan bagus, ini nggak tahu ini bisa kelihatan nggak ya? Coba sebentar ya. Saya juga. Nah, ini bisa kelihatan. Nah ini Adro, ini seperti ini. Oke. Ini sudah saya katikan dikit. Nah, ini Adro seperti ini. Nah, ini apakah sudah murah atau enggak? Ini lumayan. Ini potensinya kalau Anda perhatikan, ini potensinya juga cukup bagus. Menurut saya ini boleh kesempatan untuk buy, apalagi kalau dia mampu di atasnya yang garis biru ini. Nah, itu ya, di garis biru itu bagus banget. Lumayan, ini Pak. lebih kelihatan. Oke, lumayan. Nah, kelihatannya yang biru tersebut. Nah, itu yang untuk Adro-nya. Kalau yang misalnya untuk ITMG, tadi pertanyaannya ITMG ya tadi. ITMG ini kemarin ada beberapa kali sinyal buy cukup bagus. Nah, kalau saya ditanya lebih murah mana, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi kalau mana yang lebih berpotensi secara perbandingan Adro. Kayak gitu. Oke, jadi memang sebenarnya kalau untuk analisa murah mananya itu ya kita harus lihat secara mungkin yang tadi ya secara fundamental di dalam laporan keuangan itu kan lebih mencerminkan ya angka. Jadi kita nggak bisa nih kawan Visto untuk langsung tahu ini murah atau mahal. Kalau teknikal udah bisa nih Pak Hendra ulas ya tadi lebih menarik. Tadi langsung cepat. Kalau teknikal secara cepat ini. Iya.
Silakan bertanya ya, Betul. nanti akan ada keuntungan ya, kawan Visto ketika bertanya akan dapat keuntungan, baik dari investasiku juga ya, lalu dari Pak Hendra sendiri ya, dari Tiamo. Ada pertanyaan lanjutan Pak, di sini teknikal ya, ini cukup cepat pertanyaannya. Lebih baik masuk di mana Pak, ketika asing distribusi markup atau distribusi markdown Pak? Lebih baik masuk kapan tuh? Saya nggak pakai kedua-duanya. Saya pakai lebih prefer kalau saya asing sama nggak asing itu sekarang itu sudah menurut saya sangat-sangat bias. Anda nggak bisa pakai asing lagi. Jangankan ini, saya pun bisa nggak saya pakai asing? Bisa loh saya sekarang. Anda mungkin nggak bisa ya. Saya pun bisa pakai misalnya pakai asing, saya bisa. Flow asing, kalau begitu, ya artinya saya asing atau enggak? Enggak. Tapi saya dalam tanda kutip bisa nyamar sebagai kayak asing tersebut. Atau asing bisa nggak pakai domestik ininya? Bisa. Pakai broker domestik. Itu nggak bisa kita ngomong dia markdown dan sebagainya. Saya nggak terlalu pakai untuk saham yang untuk indikasi tersebut. Nah, cuma saya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah ini kebetulan nah ini ya perhatikan ya. Ini saya coba atasin dikit. Enggak. Nah, itu yang saya sebut namanya strength to composite. Perhatikan itu. Nah, yang bawah itu. Nah, yang di bawah, yang paling bawah itu, yang ini kan ada warna pink itu. Oh iya. Nah, kalau ada warna pink yang di bawah itu adalah artinya dia momentumnya sudah mulai naik, walaupun belum mengalahkan performanya ISG. Ini pada saham hari. Nah, ketika ada dua pixel hijau tersebut, ini ada sinyal yang cukup bagus kalau menurut saya. Nah, contohnya kalau misalnya pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan ini dibuat mumpung lagi bisa ini ya, lagi bisa kira-kira saham apa yang bisa diperhatikan buat besok nih. Nah, ini bisa Anda perhatikan, Anda bisa screenshot mungkin kelihatan tuh. Jadi Tija boleh, tapi EG boleh, Seger, Harum, MAPI, ADI, BIPI, PT, sampai MAPI. Itu bisa diperhatikan. Ya, tentunya ini disclaimer ya, bisa dianalisa ulang kawan Visto, jangan di screenshot besok dibeli ya. Jangan begitu. Disclaimer on loh, ini edukasi aja. Ya, seringkali ini mereka para teman-teman tuh, waduh kalau gitu langsung full duitnya maksudnya. Ingat ya, saya bukan salesnya Anda, ya. Dan di sini disclaimer itu artinya apa? Jadi semuanya kalau Anda itu buy, kemudian Anda untung atau Anda nggak untung, semuanya itu adalah tanggung jawab Anda. Saya hanya memberikan informasi bahwa ini probabilitasnya seperti ini. Ada kemungkinan, bukan ajakan untuk membeli dan pasti untung, nggak ada. Itu ini ya. Oh ya, saya ingatkan juga, ini banyak sekali teman-teman yang masih ketipu juga ininya. Ada yang pakai Telegram, pakai profil saya, foto saya dan sebagainya, menawarkan jasa titip dana dan sebagainya. Ya, ini itu marak investasi kan juga sering dipakai. Lumayan, Pak. Ya, namanya itu, makanya perhatikan teman-teman, kalau ada dari misalnya investasiku atau dari saya, Hermawan Olim, atau dari Trading Kilat yang mengatasnamakan ke kami dan kemudian menawarkan titip dana, itu pasti bukan kita. Kita ini nggak boleh menerima titipan dana, walaupun saya sudah punya izin, misalnya wakil manajer investasi, saya nggak boleh. Ini ya, kecuali kalau saya memang membuka aset manajemen. Di naungan ya, Pak, bawa naungan manajemen ya. Ya, kalau misalnya, kalau investasiku kan ada, bukan investasiku kan sekuritas ya, tapi ada juga yang bagian dari misalnya mega aset manajemen itu, nah itu boleh. Ini ya, itu beda. Ya. Jadi ini sebenarnya menarik ya kawan Visto. Memang terkait yang sedang marak ini kan banyak yang mengajarkan strategi ini pasti untung, strategi ini untung konsisten. Nah, kita harus lihat dulu, terutama memang legalitas yang ada di Indonesia ini kita harus paham juga nih, jangan kita tahu trading aja,
Tapi kita nggak tahu legalitasnya seperti apa. Bahkan mungkin kawan Visto nggak tahu nih notasi itu fungsinya apa sih. Ya itu kan penting juga ya, Pak Hendra, dalam pemilikannya kan. Terkait bisa aja suatu company atau emiten mengalami let's say ada pembayaran hutang yang belum selesai dan lain sebagainya. Betul. Ini penting untuk diketahui ya, jangan dengar kata orang baik pengennya untung aja. Nah itu terlalu muluk-muluk. Boleh drop di kolom. Oh iya, ini ada yang kemarin ada yang salah paham tuh, ada yang notasi. Jadi dia pikir kalau misalnya saham yang sudah ada di bursa itu aman ininya. Belum tentu. Kalau saham tersebut misalnya dia tidak melaporkan keuangannya 3 bulan kemudian dia disuspend, 2 tahun dia disuspend, maka dia akan di delisting. Berarti kalau di delisting Anda masih belum bisa jual pada saat itu, maka uang Anda 100% loh hilang. Gitu.